guntingnya, tidak ada guntingnya. Kemudian yang pertama itu kalau kita hekting, saya ada, tolong ambil hekting. Ini saja kita ambil kalkuler sama apa pinset, kita pinset ambil ya. Ini kalau untuk jaringan dalamnya ini kita pakai, tapi kalau misalnya kalau luar kita pakai pinset. Kenapa? Supaya tidak melukai kentaran perlukaannya atau yang di kulit ini kita pakai. Kemudian cara memegangnya ini nail puder atau nail holder. Nah kita ini kan begini. Misalnya, nah, gitu. Untuk ini karena lihat ukuran jarumnya. Kalau ukuran jarum yang panjang atau besar, misalnya nomor 1, jangan gunakan yang ini, gunakan yang sedang atau 0. Karena apa? Makanya itu cepat, orang bilang cepat rusak ininya ompong. Karena apa? Pada saat kita operasi ini biasanya longgar karena salah menempatkan caranya untuk menempatkan jarumnya. Misalnya nail puder yang kecil ditempatkan besar, sembarang saja yang ada pada puder. Sebenarnya tidak boleh. Pada puder kecil kita gunakan jarum yang sedang-sedang saja kayak begini. Ada yang panjangnya ini nail pudernya untuk jarum besar, itu kan dengan jarumnya yang 3/4 ya, ada melengkungannya itu. Ini mengikuti ya ini. Oke. Jadi kita jelaskan pertama ya. Ini untuk set operasi laparotomi. Bagian tubuh, bagian dalamnya laparotomi. Misalnya tadi saya bilang ada rekti, bisa lewat bawah, bisa lewat ini. Tapi kalau tumor mesenterium biasanya kita laparotomi atau kolitiasis atau batu empedu ini kita pakai. Ya, nah yang pertama itu yang tadi ini adalah kom. Nah ini gunanya bisa untuk betadine, bisa untuk cairan NaCl. Ya, kita kasihkan ini untuk asetik. Nah, maksud bukan disinfeksi ya, karena disinfeksi adalah artinya disinfektan. Ini saya benda mati. Itu adalah asetik area yang akan dioperasi, kita menggunakan ini. Kemudian ini kita menerbek atau bengkok. Kita tahu ya, ini terbang atau bengkok. Nah, bisa untuk cairan NaCl, misalnya ada bisa cairan NaCl untuk, tapi yang pertama itu kita kasihkan ini skapel sebenarnya ini skapel sebenarnya dengan jarum-jarum di sini. Kenapa? Pada saat kita kasihkan ini, nah, bukan lagi begini, karena ini biasa kita begini. Ya, tapi kalian lihat ya, misalnya ini langsung begini, tetapi ini biasa beresiko. Kenapa? Beresiko biasa kena tangan kita. Makanya kita teruskan operasi ini. Setelah dia mengiris, kita kembalikan lagi, dokter harus begini. Nah, walaupun kita kasihkan harus caranya ini. Hati-hati karena ini biasa kita kena tangan kita. Dokter sering kena ini, kita saja sering kena juga karena saat memberikan alat instrumen. Ya, ini makanya harus instrumen tahu dokternya ya. Ini ya tadi. Kemudian ini skapel atau gagang mata pisau. Ini ada namanya ukuran 4, ini ukuran 4-nya dengan ukuran 3. Ini skapel untuk 21, 22, 23 ya, ini besarnya ukuran besar. Ini untuk ukuran kecil atau mata pisaunya nanti kita bahas di sini menggunakan puder yang kasih masuk. Ini untuk nomor 11, 15 misalnya untuk kecil ya. Kemudian untuk laparotomi itu kita akan gunakan klem yang banyak ya. Yang kecil namanya arteri klem, ini yang kecil kita namakan arteri klem atau klem bengkok. Sebenarnya ini namanya klem bengkok, dengan ini klem lurus ya. Ini klem lurus, ini klem bengkok ya. Kalau tadi operasinya ke operasi kecil kita gunakan yang kecil, operasi besar kita gunakan yang besar ya. Ini klem arteri atau klem bengkok biasanya kita gunakan untuk misalnya ini saya ada namanya ganglion di sini atau ini lipoma, lipid, menimbulkan lemak. Misalnya kita operasi pada saat ini kena pembuluh darah, kita jepit ini pembuluh darah, kemudian kita kotor menggunakan ini alat bakarnya ya, namanya linen pen ya, ya kita bakar supaya menghentikan perdarahan ya, terutama paling di dalam tubuh kita ya. Misalnya kena bisa kita langsung klem, atau misalnya ada darah ini bisa kita gunakan ini artinya ini sebenarnya pincel anatomis, tapi sebut juga pincel cantik karena yang manis, karena ini bulunya kecil. Kita kan ini karena kalau ini besar sekali, biasanya dia enggak menjunki arteri. Kalau saya begini ya, supaya dia membakar, supaya cepat membakarnya ya ini. Nah, sebenarnya ini namanya koher ya, koher gerakan koher dengan klem lurus. Kalau koher ini ada lihat ya giginya di atas, ini fungsinya untuk menjepit peritoneum dengan fascia. Lapisan fascia adalah lapisan yang paling keras. Kapan lapisan fascia tidak kita jahit atau bolong-bolong atau biasa tidak keras caranya menarik, ini bisa terjadi herniasi.
Kayak biasa itu kalau sudah operasi laparotomi, tidak bagus caranya kita menarik, biasa keluar ususnya lewat itu karena longgar cara menjahitnya. Makanya terjadi biasanya dokter kenapa sudah operasi gemuk lagi perutnya ternyata pada skill ada usus keluar atau momentum keluar. Makanya ini bisa digunakan harus dijepit baru kita jahit baru kita tarik. Kalau lapisan paling keras di tubuh kita adalah fascia. Nah, kemudian tarik peritoneum, biasanya ada peritoneum disambung lapisan peritoneum lapisan setelah usus. Ada otot tubuh kita usus ya peritoneumnya. Atasnya peritoneum adalah otot lemak kita lagi baru fascianya. Nah, itu biasanya ya. Kemudian ini gunting benang. Nah, ini gunting jaringan. Sama ini ya, gunting yang besar dan kecil atau master ball. Ya ini master ballnya ini. Untuk master ball. Kemudian ini duck clamp atau clamp duck untuk menjepit linen atau duknya. Sudah kita asepin tadi, kita gunakan linen baru kita jepit 4 sisinya ya. Kemudian ini tadi ya, sudah ini ya, ini sekarang nggak disarankan pakai korenta sebenarnya untuk mengambil alat ya karena sudah dipocis. Kenapa harus nggak boleh pakai ini? Harus memang ada sirkuler yang mengambilkan, karena dipocis yang mengambilkan kita. Makanya sudah kita cuci tangan. Kalau ada kelengkapan di kamar operasi, misalnya sudah kita steril, kita cuci tangan ini dong pakai jas. Instrumen tidak boleh pelalalang. Ini harus sirkuler nurse yang mengambilkan. Tolong kurang alatku sirkuler yang mengambilkan. Ya ini kalau di bedah namanya kodian di bilang korenta, oke korenta. Tetapi ini kalau di objin namanya cuneng opung. Kalau misalnya kalau kita namanya tupertang atau stupertang, kayak misalnya untuk bertangga. Misalnya kalau ada perdarahan sampai usus, kita jepit kasa baru kita dep dalamnya ini. Nah, kalau ini boleh jadi juga Ellis clamp. Misalnya kalau kita operasi boleh usus juga, bisa kita ususnya kita jepit bagian. Kalau misalnya ada reseksi usus, kita jepit ujungnya usus ini sudah dipotong supaya tidak mengeluarkan BAB-nya atau untuk menjahit di sini supaya mempermudah. Ya, kemudian ada tumor mama untuk menjepit tumornya kita gunakan ini. Tumor biasanya kita gunakan jepit tumornya supaya memudahkan untuk operasinya ya kena ini. Nah, kemudian tadi ini selang suction. Ini sebenarnya selang suction mata 1000, tetapi tidak ada kiaran unitnya. Karena selang suction mata 1000 gunanya tadi di suka dengan ini. Kalau suctionnya ya dengan ini suctionnya masuk ya ini. Untuk bukan saja perdarahan, misalnya ada cairan, misalnya asites kita operasi namanya asitesnya, suction asitesnya. Atau sudah operasi kita membersihkan. Tadi misalnya resesi usus, tapi banyak BAB-nya belum tidak baik plasmanya. Misalnya ada kalau operasi banyak BAB-nya dalam, tidak baik plasmanya. Akhirnya banyak BAB di dalam, misalnya ada kosongan ususnya, makanya bisa kita BAB banyak. Akhirnya kita suction, BAB-nya kemudian kita siram air untuk membersihkan supaya tidak terjadi septik, saja septik pada pasiennya. Ini bisa berinfeksi ya pasiennya. Oke, kemudian tadi ini ada hampir sama dengan ini, tetapi ini namanya garum clamp. Atau kalau klaim usus, kita kalau misalnya ada usus mau kita reseksi atau dipotong, kita klaim ujungnya ininya, keduanya ini menggunakan ini. Tidak boleh dengan ini, kecuali ini yang bagian mau dibuang. Kenapa? Bisa mati proses ususnya kalau ini kita gunakan. Makanya untuk yang disisakan ini yang kita pakai dalam, baru boleh di luarnya ini untuk yang dibuang. Dan apa kali ini mau dibuang, khususnya tidak masalah. Yang misalnya ada tumor-tumor, kemarin ada tumor di sentrium, kita gunakan ini ya. Kemudian ini namanya SH ya, tadi untuk membuka dalam supaya luas lapangan operasi dalamnya. Sama dengan ini, fungsinya sama, double hack untuk membuka dalamnya supaya memudahkan operator. Tetapi bisa digunakan seperti ini namanya hack otomatis. Ini langsung dikasih masuk dan capek-capek masuk lagi, bukan langsung kita begini saja ya, ini langsung kasih masuk ini supaya terbuka. Memang nih organ tubuh dalam begini, bisa tambahkan nanti ininya di bawah untuk mempermudah lagi ya ini misalnya. Tapi banyak canggih sebenarnya, supaya dari repot kita asisten dengan instrumen ada memang langsung terkait memang di meja operasi, langsung kita tidak pernah capek-capek tangan begini, betul langsung memang tersambung memang, jadi enak kalau kita operasi ya. Kemudian sama ini juga lambung bag atau hak, sama fungsinya semua untuk buka jaringan ya.
Kemudian ini kuret. Ini kuret kalau kita operasi biasanya ada abses atau DM, misalnya ada absesnya kita gunakan ini. Baru kita bisa gunakan H2O2 untuk bersihkan demi namanya ya. Kemudian ini sama hak nama juga, tapi untuk biasanya dipakai untuk SC. Yang bukan SC sebenarnya SSTP, seksual sesar transgenderisme bisa digunakan ya. Kemudian ini orang bilang spatel boleh, ini boleh lidah, misalnya kayak penggunaan lidah. Untuk lidah ya digunakan misalnya kalau kita pada kita sudah bersihkan, mau di hektik, kerjaan terbiasa karena ususnya misalnya masuk keluar masuk ya, misalnya dia faktor sisinya dia keluar ususnya, ini untuk memudahkan misalnya ususnya masuk begini itu kan, supaya pada saat kita hektik tidak kena ususnya. Ini biasa terjadi hektik tidak kena ususnya, kenapa? Tidak bagus ini ususnya keluar masuk ya ini. Ini yang penting tadi saya lihat yang penting kalian tahu alat dasar saja. Ini pada dasarnya misalnya klaim, oh kalau operasi besar, oh ini juga sama fungsinya. Telinga tikus namanya telinga tikus. Saya tumor mama boleh, di sini biasa boleh. Ya, ini yang penting alat dasar kalian ketahui ini. Klaim, kalau operasi ada klaim, ada pinset, ada gunting, ada ini ya biasanya guntingnya. Ini untuk klaim boleh dipakai, tidak kalau ada lubang besar atau lubang kecil tidak bisa dipakai ini. Ini alpuder. Ya, satu lagi yang lupa tadi ini. Bedanya klaim 90. Nah, biasanya kalau ada misalnya tumor atau misalnya operasi tubuh halus biasanya kita gunakan blanket dia. Ini gunanya untuk ini supaya membebaskan, supaya tidak cedera. Misalnya kalau udah pakai klaim susah, kayak tapi ini pembengkot bebaskan minyak pemudara. Misalnya ada pemudara di sini di bawah, kalau ada lemak-lemak di atasnya ini menggunakan begini supaya dia tersisir, supaya ini tadi tidak kena pemudaranya, ini gunakan begini ya supaya tidak cedera pemudara. Misalnya kita gunakan ya, sudah juga digunakan di tonsil. Kalau tonsil dia gunakan langsung jepit tonsilnya di bawah, baru kita gunting di atasnya. Untuk mengklaim juga bisa, karena kalau ini untuk tonsil susah, kalau itu bisa ya. Oke, kita di sini. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit. Sudah kita boleh, sudah Pak? Sudah tak? Oke.